winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When that dog bites, when that bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Funny how love becomes a cold and rainy day. Maybe that rainy day is here. Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day they told me all about, and I laughed that it might turn out this way, this way. Where is that worn out wish that I threw aside? The one that brought my lover near. Funny how love becomes a cold and rainy day. Maybe that rainy day is here, is here. Saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day they told me all about, and I laughed at the thought it might turn out this.
Selamat pagi kepada seluruh hadirin. Terima kasih atas kehadirannya hari ini di acara Koneksindo. Jadi hari ini kita akan melakukan webinar tentang Moxa. Jadi hari ini kita akan bahas tentang produk Moxa untuk gateway di dunia networking industry. Jadi selamat pagi kepada seluruh hadirin. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi nanti akan ada beberapa peraturan yang akan diberikan sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut. Oke, sebentar kita mengalami sedikit masalah teknis. Udah sih. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh hadirin, terima kasih sudah hadir. Jadi tadi masih ada sedikit kendala teknis, jadi kita udah ready. Oke, hari ini kita akan bawakan Gateway of Industry 4.0. Jadi kita hari ini akan bahas sedikit tentang Industri 4.0 dan apa sih yang sudah terjadi dengan revolusi industri pada hari ini, dan juga bagaimana kita menghadapi challenge-challenge yang diberikan. Dan kita sudah lihat sendiri di sini ada gambar IIoT atau Industrial Internet of Things. Nah, di sini adalah salah satu bentuk industrial revolusi yang sudah digunakan sehari-hari di dunia industri. Maka dari itu kita akan, sebelum kita mulai nanti kita akan adakan sedikit pembahasan rule dan peraturan yang harus nanti dipatuhi selama webinar ini. Sebelum saya lanjut masuk ke peraturannya, kenalkan dulu. Nama saya adalah Andrew Devalukito. Saya adalah pre-sale dan delivery untuk produk Moxa di PT Koneksindo Unitama. Jadi Moxa ini tergolong produk yang sudah lama digunakan di dunia industri tapi baru masuk ke Indonesia. Maka dari itu, tanpa penundaan lagi, saya akan lanjut ke agenda dan juga pembahasan tentang peraturan yang akan digunakan. Jadi agenda hari ini kita ada 4. Pertama, kita bahas dulu pengenalan tentang apa itu industri 4.0. Apa yang bisa kita lakukan untuk, atau apa yang bisa kita berikan dari SI maupun dari user maupun dari kita sebagai distributor kepada revolusi industri 4.0. Maka dari itu kita akan bahas sedikit apa sih yang sistem yang digunakan, apa sih yang akan terjadi ketika industri 4.0 ini berjalan 100%. Kemudian setelah kita tahu apa itu industri 4.0, kita akan menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang akan ada pada pengaplikasiannya. Dan di sini akan saya berikan tips-tips dan guideline produk-produk apa aja yang mungkin nanti akan lebih banyak dipakai nanti di industri 4.0. Yang ketiga, kita ada solusi dari Moxa, bagaimana kita menjembatani perkembangan industri 4.0 ini dengan menggunakan IoT, dengan kita harus mengkoneksikan berbagai hal ke networking kita. Seperti itu. Dan nanti yang terakhir ada Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan disimpan dahulu. Setelah itu nanti kita bisa berikan jawaban di akhir acara.
Jadi hari ini kita punya beberapa peraturan. Jadi kita akan stay on mute. Jadi kalau ada pertanyaan maupun kalau ada mau ditambahkan sedikit, nanti kita akan diskusikan pada akhir acara seperti itu. Kemudian nanti waktu Q&A nanti ada beberapa segmen, nanti bisa lebih merinci kepada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Dan juga jangan lupa kita juga menerima untuk feedback maupun komen yang bisa digunakan untuk improve acara-acara dari Koneksindo ke depannya. Oke, saya akan masuk ke bahan pertama, yaitu Industri 4.0. Jadi apa sih Industri 4.0 itu? Jadi sebenarnya itu Industri 4.0 adalah serangkaian atau sebuah tahapan revolusi industri yang sudah yang keempat kalinya. Jadi manusia itu sudah mengalami 4 kali revolusi industri. Jadi sekilas sejarah aja, pertama kali revolusi industri itu dimulai pada tahun 1784, di mana ini kita mulai menggunakan berpindah dari tenaga manusia kepada tenaga mesin. Jadi kita masih menggunakan uap, kemudian menggunakan panas, dan lain-lain. Kemudian kita setelah berhasil menggunakan tenaga uap, kita sudah bisa menghasilkan, meningkatkan produktivitas kita yang dari tenaga manual menjadi tenaga mesin yang lumayan simpel. Kita maju lagi kepada revolusi industri kedua. Di sini revolusi industri kedua dimulai dari elektrifikasi mesin-mesin atau penggunaan listrik pada mesin-mesin produksi maupun perangkat rumah tangga, serta teknik pengolahan baja yang bisa menghasilkan baja lebih bagus dan lebih cepat daripada metode yang lama. Dan dari sini kita bisa menghasilkan material-material untuk membangun mesin dengan lebih baik. Seperti itu. Yang ketiga, pada tahun 1969, ini adalah di mana mulai terjadinya digital revolution di industri sendiri. Di sini ditemukannya internet, kemudian ditemukannya tenaga nuklir, dan juga diciptakannya PLC pertama dengan merek Modicon. Nah, di sini mulai diintegrasikan dengan bagaimana mesin-mesin itu berkomunikasi dengan satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah Industri 4.0 atau revolusi industri keempat pada hari ini dan nanti seterusnya. Jadi di sini kita sudah mulai mengintegrasikan IoT atau Industrial Internet of Things serta AI atau Artificial Intelligence pada sektor ekonomi dan industrial. Yang dimaksud itu, jadi kita sudah mengintegrasikan teknologi digital dari cuman mungkin 25% sampai ini sudah hampir 75% teknologi terlibat dalam dunia industri maupun ekonomi. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah produksi massal, kemudian pengawasan real time, dan lain-lainnya. Itu adalah hal-hal yang sangat penting di revolusi industri keempat ini. Setelah kita melakukan pembahasan secara sejarah, kita harus tahu dong, bagaimana sih perkembangan sistem-sistem industri yang kita pakai dari awal sampai akhir, dan apa sih yang sekarang itu lagi hit atau lagi dipakai di dunia industri seperti itu. Nah, jadi ada beberapa mungkin ini gambaran secara umum ya yang sering dipakai di industri. Jadi kita ada 4, SCADA, Supervisory Control, dan Data Acquisition. Di sini digunakan untuk mengatur mesin dan memantau bagaimana mesin itu bekerja dalam produksi. Kemudian kita ada MES untuk perencanaan dan pelancakan bahan setengah jadi. Jadi dari setiap tahap produksi sudah tahu, oke, ini sudah sampai mana, sudah sampai assembly kah, atau masih sampai ke pemrosesan tahap pertama atau yang lain-lain. Kemudian kita juga ada warehouse management system. Di sini digunakan untuk menyimpan atau mengatur penyimpanan secara maksimal dari sebuah perusahaan. Dan juga nggak lupa kita ada ERP yang sudah sering dipakai di perusahaan maupun di pabrik untuk melakukan planning maupun melakukan sebuah perencanaan baik dari sisi produksi maupun dari sisi distribusi. Nah, semua sistem ini hadir untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai lini produksi.
Jadi mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan, hingga penyimpanan dan pendistribusian. Ini akan meningkatkan produktivitas kita, ini akan menurunkan juga harga-harga barang, karena ketika kita punya produktivitas yang tinggi, barang kita banyak demand-nya dan juga chip untuk diproduksi, maka kita menjadi salah satu pilihan di pasar, seperti itu. Maka dari itu, ini sangat penting untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana Moxa mengkomunikasikan antar platform seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke teknologi, apa sih Moxa yang kita bisa provide? Banyak pertanyaan itu, apa sih, apakah kalau kita udah punya switch IT yang kayak seperti mungkin merek yang mungkin saya kurang bisa sebut ya, itu mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sudah tahu, itu bisa dipakai nggak sih untuk di dunia industri? Sebenarnya itu tidak disarankan karena mereka cuma bisa menggunakan TCP/IP, sedangkan untuk industri sendiri lebih banyak menggunakan Ethernet IP. Nah, akan saya jelaskan sedikit perbedaannya. Ini sangat-sangat fundamental sekali. Jadi kalau TCP/IP ini dia berbasis Internet Protocol, hampir sama, masih strukturnya TCP/UDP untuk komunikasi client server, tapi untuk tidak maksimal untuk mengakomodasi protokol-protokol industri seperti Modbus, Profibus, dan kemudian untuk penghantaran real-time serial data dan lain-lain itu kurang maksimal, dan kemungkinan untuk hilangnya data atau loss data itu sangat besar. Sedangkan untuk Ethernet IP ini adalah teknologi TCP/IP yang sudah yang sudah disempurnakan untuk bisa mengakomodasi komunikasi dengan protokol internet. Jadi kalau dibilang, kalau sebuah pabrik bilang, Pak, udah kasih aja switch yang murah, model TP-Link yang biasa, kita nggak sarankan. Karena balik lagi, komunikasi industri itu sangat berbeda dengan komunikasi antara perangkat IT. Karena di sini, seperti yang bisa dilihat di bawah itu, mengirimkan datanya berbasis protokol CIP atau Common Industrial Protocol, yang di sini sudah digunakan secara luas di dunia industri, seperti itu. Strukturnya sama, masih menggunakan TCP dan UDP, yang berbeda itu pada layer 5, 6, dan 7. Di mana untuk di application layer-nya kita menggunakan protokol CIP untuk mengkonversikan maupun untuk menghantarkan datanya, seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan tentang Ethernet IP dan bagaimana perbedaannya dengan TCP/IP, kita masuk ke tahapan apa sih tantangan dan masalah di revolusi industri 4.0. Kalau kita bisa dengar di berita-berita, Pak Jokowi selalu menggaungkan industri 4.0. Industri 4.0 setelah kita pelajari secara general itu adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas dengan teknologi. Nah, dengan datangnya teknologi dalam kegiatan industri itu akan juga menimbulkan tantangan dan masalah. Seperti yang bisa kita lihat, yang pertama adalah interkonektivitas dengan perangkat dalam sebuah sistem yang berskala besar. Jadi di sini kalau di sebuah industri itu bakal banyak sensornya, bakal banyak mesinnya, bakal banyak hal-hal yang kecil-kecil tapi harus tetap tersinkronisasi maupun terkoneksi dengan sebuah jaringan. Kemudian yang kedua, akuisisi data dari berbagai sistem, dari berbagai brand, dan juga perangkat-perangkat di ujung yang semakin bervariasi. Ini akan menimbulkan juga bagaimana kita harus bisa mengantarkan data dengan smooth dan juga dengan baik tanpa ada loss. Karena ini sangat penting sekali, karena akuisisi data ini menentukan bagaimana sebuah pabrik itu memproduksi barang maupun melakukan planning ke depannya. Kemudian untuk perangkat, yang ketiga, kita ada bagaimana kita melakukan perlindungan untuk perangkat-perangkat tersebut. Pasti perangkatnya nggak cuma 1-2, pasti ada ratusan dan pasti bakal banyak banget perangkat yang akan terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi 3 poin itu saya bisa simpulkan. Jadi kita ada 3 tantangan utama: remote monitoring, predictive maintenance, dan mass customization. Jadi bagaimana kita bisa memonitoring dari jarak jauh tanpa kita harus datang dengan fisik kita. Bagaimana kita bisa mencegah downtime
dan juga bagaimana kita bisa mengandalkan komunikasi ini dengan lebih baik, dan juga bagaimana kita bisa melakukan kustomisasi atau melakukan pemasangan perangkat-perangkat dengan brand lain, dengan perangkat-perangkat yang mungkin sudah ada existing maupun dengan yang baru. Jadi kita harus memformulasikan sebuah solusi yang bisa menjembatani hal-hal tersebut. Jadi saya akan jelaskan lebih lanjut lagi bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah gambar topologi secara simpel dari sebuah jaringan. Kita bisa bayangkan di, oke, coba saya kasih. Oke, jadi semisal di sini kita ada di plant, jadi ini di control room-nya, ini kita ada di lini di setiap central komputernya untuk setiap lini production, dan di sini kita ada perangkat-perangkat edge device seperti lengan robot, seperti ada CNC, ada pressure meter, valve meter, dan lain-lain. Nah, di sini kita mempunyai banyak perangkat. Kalau dalam satu pabrik mungkin untuk satu produksi sebuah barang aja berbagai sensor dipakai. Nah, ini sangat rentan untuk mengalami gangguan. Jadi dari bawah sampai ke atas ini sangat penting sekali untuk dijaga konektivitasnya. Kita tidak bisa hanya dengan kita ya udah pasang yang biasa aja. Kemudian ketika ada transfer data ternyata bitrate-nya terlalu kecil, kemudian slow dan RTO. Ini sangat krusial untuk kalau kita melakukan real time monitoring dan juga real time control untuk sebuah mesin. Ini sangat berbahaya ketika kita mengirimkan sebuah perintah, kemudian perintah tersebut diterima dalam waktu 2-3 detik lebih lama, itu juga bisa mengakibatkan kerugian ketika kita, misal kalau CNC ini salah potong maupun salah cetak seperti itu. Dan juga kalau ada misal ada gangguan nih di salah satu jaringan maupun di salah satu kabel, terus nggak bisa komunikasi, kabel bisa shutdown, dan itu sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu ini sangat-sangat harus diperhatikan. Jadi berbagai sistem yang terhubung dan juga dalam skala yang besar. Ini adalah salah satu gambaran lebih besarnya. Jadi ini ilustrasinya lah biar nanti lebih gampang dipahami oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu. Gitu. Dan yang kedua, skala jaringan kita di tahun 2020 udah nggak main-main. Kita udah nggak cuma ngomong di satu pabrik. Kita udah nggak ngomong di beberapa tempat aja, tapi kita udah ngomong secara global. Kita sudah ngomong secara pabriknya ada di mana-mana. Kita bisa bilang mungkin di Amerika ada pabrik Coca-Cola, tapi di Indonesia juga ada pabrik Coca-Cola. Bagaimana kita bisa melakukan menghubungkan maupun kita juga bisa memonitor perangkat-perangkat yang ada. Bagaimana kita bisa memonitor mesin-mesin yang ada, dan juga bagaimana kita bisa memastikan jaringan tersebut terkoneksi dan berjalan secara smoothly. Ini adalah salah satu juga tantangan yang harus kita hadapi, baik maupun dari sisi teknologi maupun dari sisi implementasi. Dan hal ini sangat penting dan juga krusial di dunia industri. Jadi seperti yang dilihat tadi, di nomor 1 kita ada banyak banget perangkatnya, nomor 2 kita ada beberapa platform untuk manajemen sistemnya, kemudian AI-nya, ada SCADA dan lain-lain. Dan sekarang karena kita jarang banget industri itu mau invest terlalu banyak di IT, jadi nggak terlalu banyak orang IT yang ada untuk memonitor maupun melakukan perawatan terhadap jaringannya. Dan mereka selalu, kalau ada pun pasti mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana kita bisa men-tackle masalah-masalah tersebut? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian solusinya. Nah, kemudian setelah kita bahas secara skalanya, kita bahas bagaimana kita melakukan akses secara bersamaan tapi dengan aman. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan, karena kalau boleh jujur aja, IIoT itu salah satu hal yang paling rentan untuk menghadapi cyber security attack. Jadi ini gampang banget dihack, gampang banget kita bisa mensabotase sebuah pabrik. Maka dari hal itu, untuk men-set up sebuah jaringan yang secure untuk jaringan industri itu nggak hal yang mudah. Karena nggak semua perangkat itu bisa dilindungi dengan standar
cyber security yang sama dengan standar cyber security di data center maupun di telco. Maka dari itu kita memerlukan hal-hal dan memerlukan teknologi yang lebih pas untuk bisa melakukan perlindungan terhadap berbagai perangkat dalam waktu yang sama. Kita juga harus bisa melakukan monitoring maupun connection secara remote dari jauh seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengakomodasi berbagai platform. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, platform industri itu banyak banget protokolnya. Dari mulai RS422 sampai nanti cuma pakai analog maupun digital, I/O interface, input output, sampai nanti menggunakan Modbus, DNP, Profibus, kemudian menggunakan Ethernet IP, dan menggunakan protokol-protokol lain yang biasanya itu localized by brand, jadi sesuai dengan brandnya. Dan juga sekarang ada tambahan lagi dengan industri 4.0 harus terhubung dengan cloud application, di mana semua sistem untuk monitoring, planning itu ada di cloud, dan itu sangat-sangat krusial kalau sudah ngomong di global maupun nasional, karena itu akan sangat-sangat menghemat untuk pengembangan infrastruktur jaringannya. Menggunakan cloud, kita bisa lebih hemat infrastruktur untuk IT-nya, kita bisa sewa, kita bisa lakukan apa saja dengan cloud itu. Seperti itu. Dan cloud juga bisa diakses dari manapun, kita nggak usah bingung. Dan makanya dari itu, industri 4.0 ini sangat menekankan pada industrial Internet of Things dan juga cloud-based application. Maka dari itu, Moxa nanti akan hadir memberikan solusi untuk bisa mengakomodasi cloud application tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana sih sebuah perlindungan di sebuah pabrik itu harus bisa melindungi seluruh perangkatnya, karena kita bisa bilang satu perangkat rusak, satu line produksi berhenti. Seperti itu. Dan juga nggak bisa sembarangan juga untuk melakukan maupun designing untuk jaringan di industri, karena berbagai produk lain dan lain-lain. Maka dari itu kita itu harus bisa mendesain menggunakan berbagai teknologi yang ada. Jadi di sini misal nih seperti yang dilihat di ilustrasi, misal kita kalau cuma kasih satu firewall untuk sebuah jaringan besar, tapi ternyata yang di attack itu malah ada untuk perangkat-perangkat yang kecil seperti sensor lampu, kemudian lain-lain, itu masih bisa di-hack, dan di situ jadi masalah. Kemudian pekerja yang kurang skill, yang nggak skillful, jadi kadang mau mengoperasikan mesin tapi masih ada gangguan koneksi karena ada perlindungan ekstra karena harus di enkripsi, dekripsi dan lain-lain. Dan juga semua itu masih berbasis dengan kemarin tuh ada masalah di sini, saya mau pakai solusi yang sama untuk di tempat seperti ini. Dan itu jujur aja nggak selalu berhasil di industrial network, karena satu, luas, besar, dan banyak banget perangkat yang akan terhubung. Nah, setelah itu bagaimana sih, apa sih yang jadi struggle di sebuah industri 4.0 selain dari tadi large scale network-nya, kemudian perlindungannya, balik lagi ke human resource-nya. IT dan OT itu adalah dua sisi yang berbeda, tapi mereka saling membutuhkan. Ibaratnya dua mata koin yang berbeda arah, tapi selalu bersama. Nah, di sini itu sangat dibutuhkan sebuah integrasi maupun komunikasi yang bisa mengakomodasi seluruh, kita bisa bilang seluruh sistem, baik itu dari sistem IT-nya maupun dari sistem OT-nya. Nah, OT itu adalah operation technical dan IT adalah information technology. Nah, di sini kita harus bisa menggabungkan, menjembatani agar mereka bisa saling berkomunikasi dan nggak salah-salahan. Misalnya nih, dari orang OT, dari orang IT mau update firmware untuk firewall-nya, mau untuk atau apanya, bilang ke orang IT, kita harus shutdown lini produksi ini, dan mereka pasti akan berantem, nggak bisa dong, dan lain-lain. Nah, dari Moxa nanti akan menghadirkan berbagai solusi yang bisa mempermudah komunikasi antara dua dunia yang berbeda ini. Jadi ada dua dunia yang saling bersebelahan tapi juga saling berantem. Seperti itu. Nah, sebelum saya berikan teknologinya, saya kenalkan dulu siapa
apa itu Moxa. Jadi Bu Is Moxa. Moxa itu adalah salah satu pemain di industrial network sudah hampir 30 tahun, dari tahun 1987. Dia sudah mempunyai beberapa cabang, jadi dari Korea sampai ke Amerika sudah punya cabang. Dan tentunya salah satu tempat terekstrim di dunia adalah Rusia, karena mereka sangat membutuhkan untuk oil dan gas mereka untuk berbagai konektivitas IoT. Nah, dari Moxa sendiri itu sudah punya 120 lebih distributor worldwide, kita salah satunya. Kemudian juga sudah banyak banget perangkat yang terkoneksi, hampir sekitar 57 juta perangkat yang sudah terkoneksi. Nah, ini salah satu yang kita bisa berikan, kita bisa ensure kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu SI maupun user, bahwa Moxa adalah salah satu yang sudah berpengalaman untuk memberikan solusi gateway untuk industri 4.0. Seperti itu. Nah, Moxa sendiri mempunyai 6 industri yang mereka fokuskan. Jadi ada di railway, ada di factory automation, power. Ini maksudnya dengan power itu adalah power distribution maupun di power plant. Kemudian kita ada intelligent transportation system untuk komunikasi perangkat-perangkat di jalan raya. Kemudian kita juga ada untuk oil, gas, dan mining. Dan nggak lupa kita ada di marine, baik dari kapal, dari fleetnya maupun sampai ke pelabuhan. Jadi tenang aja, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, kita bisa hadirkan sertifikasi maupun teknologi yang sesuai dengan kebutuhan maupun tempat yang akan dipasang. Seperti itu. Jadi setelah kita kenal Moxa, terus industrinya apa aja, apa sih yang Moxa tawarin? Jadi sebelum kita masuk ke teknologinya, apa sih nilai-nilai yang bisa ditawarkan Moxa untuk lebih Bapak Ibu tuh lebih nyaman dengan Moxa? Jadi kita menyamakan security, reliability, operability, dan usability. Nah, untuk security sendiri kita sudah melakukan research untuk cyber security-nya. Kita sudah bekerja sama dengan Trend Micro untuk menyediakan pengamanan di perangkat kita sendiri. Jadi sudah memenuhi standar IEC 62443 untuk keamanan jaringan. Kemudian kita juga ada produk sendiri untuk industrial secure router dan juga punya NMS sendiri untuk cyber security-nya. Nggak lupa kita juga punya CSRT, itu sebuah tim yang dibentuk untuk untuk cyber security-nya dari Moxa sendiri. Jadi tenang aja, nggak perlu khawatir kalau semisal takut, ini perangkat aman nggak ya? Kita aman, kita sudah melakukan ini selama 30 tahun. Kemudian kita juga melakukan designing itu semua berdasarkan kebutuhan maupun placement dari produk tersebut. Jadi kita ada wait time atau temperaturnya itu dari minus 40 derajat sampai ke 75 derajat. Minus 40 derajat ya, jangan sampai lupa minus 40 derajat, karena perangkat IT cuma bisa dipakai hanya sampai dengan maksimum 0 derajat. Dan juga maksimum batas bawahnya 0 derajat, batas atasnya adalah 60 derajat. Beda 15 derajat itu sangat penting untuk sebuah perangkat IT. Kita juga painless design, mencegah debu masuk ke dalam ICD. Jadi ini kita bisa bilang sudah IP30, sudah nggak memerlukan pembersihan secara berkala, ditaruh aja 3 bulan diemin, nggak masalah. Kemudian kita juga sudah menyediakan power maupun redundancy. Yang dimaksud ini adalah kita sudah melakukan redundancy baik di perangkat itu untuk powernya dan juga untuk teknologi network redundancy-nya. Gak lupa kita juga melakukan sertifikasi untuk masing-masing industri. Hal ini sangat penting karena apa? Kalau kita tidak tersertifikasi dengan standar yang ada, maka perangkat tersebut tidak bisa dijamin performanya. Tapi untuk Moxa, semua sertifikasi kita sudah bisa lakukan. Seperti itu. Dan yang terpenting kita itu free support, software update kita free, nggak masalah, nggak usah takut, nggak usah pusing untuk bayar supportnya. Kemudian apa sih nilai selanjutnya itu interoperability. Jadi di sini interoperability itu adalah kita bisa bekerja sama dengan berbagai perangkat. Maksudnya kita bisa mengkoneksikan berbagai perangkat. Mulai dari menggunakan serial, fiber, sampai nanti kita menggunakan I/O maupun dengan
UTP. Semua itu kita bisa lakukan. Nah, di interoperability ini kita bisa melakukan konektivitas dengan legacy device. Legacy device itu yang masih perangkat-perangkat lama yang belum terstandarisasi. Mereka yang perangkat-perangkat yang sudah ada sebelum standarnya ada. Kita bisa lakukan koneksi. Kemudian drivernya kita selalu update, kita selalu melakukan update dengan perangkat-perangkat terbaru maupun perangkat yang lama ketika ada support dari brand-brand tersebut. Kemudian industrial protocol kita adalah salah satu member dari industrial consortium. Jadi di sini kita selalu update untuk protokol maupun drivernya. Dan juga yang paling penting adalah IT dan OT interoperability. Orang IT-nya bisa mengoperasikan, bisa mengerti, orang OT-nya juga nggak pusing-pusing banget ini mau diapain. Jadi ini sangat mudah digunakan. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah easy usability. Semua perangkat Moxa tidak menggunakan CLI. Ada CLI-nya? Ada. Tapi kita lebih prefer pakai web UI interface. Jadi di sini berbasis dengan UI. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bagi yang punya engineer yang sudah susah untuk belajar maupun yang terlalu banyak kerjaan yang sampai nggak bisa belajar, kita bisa bantu menggunakan web interface. Jadi nggak perlu bingung, tinggal klik and drag sudah selesai. Kita juga ada configuration wizard, kemudian untuk kita juga punya profil-profil industri dari kita melakukan implementasi. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya masih bingung, kita bisa bantu designing maupun kita bisa bantu untuk setup. Dan nggak lupa kita juga ada untuk softwarenya. Jadi ini softwarenya baik itu NMS maupun untuk manage perangkat-perangkat kita yang terhubung dengan legacy device. Seperti itu. Nah, solusi yang bisa ditawarkan dari Moxa adalah bahkan dari ujung ya, Bapak Ibu, dari level paling bawah yang terkoneksi dengan perangkat-perangkat ini kita biasanya sebutnya itu edge atau di zona edge-nya, edge connectivity, sampai nanti dari distribution sampai ke core. Jadi kita end-to-end solution untuk koneksinya, bukan untuk protokolnya, bukan untuk mesin, tapi untuk mengkoneksikan perangkat-perangkat yang ada sampai nanti tersentralisasi. Kenapa sih kok harus tersentralisasi? Satu, seperti yang saya bilang tadi, untuk memudahkan pengaturan maupun melakukan perencanaan produksi, melakukan maintenance, dan lain-lain. Jadi dari Moxa sendiri, kita bisa langsung mengintegrasikan dengan SCADA atau sistem supervisory data acquisition tadi yang sudah kita bahas tadi. Maka dari itu SMA kita juga bisa integrasi, kita juga ada untuk rigid display-nya. Maka dari itu Moxa hadir untuk memberikan end-to-end solution untuk koneksi secara industrial. Maka dari itu nggak usah khawatir apakah ada layer 2, ada layer 3, ada manage, unmanage, ada converter fiber to UTP, serial to UTP maupun sebaliknya, kita semua ada. Nanti akan saya lebih jelaskan lebih lanjut lagi untuk produk lini produk yang kita bisa hadirkan. Kemudian kita juga ada teknologi untuk redundansinya. Jadi kita ada turbo ring. Ini salah satu topologi jaringan yang kita bisa gunakan di industri. Ini memang biasanya dipakai di industri. Turbo ring ini bisa melakukan self healing network, atau misal kalau ada salah satu node putus, kita bisa melakukan self healing network sampai cuman 20 milisecond. Itu lebih cepat dari 1 menit milisecond. Untuk 250 node maupun 250 perangkat yang terhubung. Jadi untuk yang gigabit kita 50 milisecond. Jadi kalau yang dimaksud seperti ini itu kalau misal backbone-nya atau link utamanya itu putus di tengah-tengah, kita langsung bisa melakukan koneksi ulang tanpa harus melakukan reboot maupun yang lain-lain. Ini akan terjadi di bawah 20 milisecond dan ini otomatis langsung terjadi. Seperti itu. Dan juga hal yang sama dengan turbo chain. Berbedanya hanyalah penggunaannya. Cuma nanti si turbo chain dipakai di mana, si turbo ring dipakai di mana. Dan nggak lupa juga kita juga punya aerolink protection. Ini khusus untuk wirelessnya. Jadi kita bisa menggunakan wireless untuk roaming. Jadi ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ini dipakai di kereta. Jadi fast moving object kita bisa melakukan koneksi. Jadi ini untuk mengurangi kabel dan juga untuk melakukan perpindahan maupun transfer data secara seamless menggunakan
wireless. Jadi ini biasanya kita tawarkan untuk fleet tracking, kemudian untuk di kereta, untuk memberikan data real time dan aktual tanpa ada jeda dari network sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian software toolnya apa sih yang bisa di-provide dari Moxa? Moxa kita bisa hadirkan namanya NMS kita tuh Network Management Systemnya, kita ada MXView. Jadi MXView ini kita bisa gunakan untuk memantau jaringan secara keseluruhan. Apakah bisa memantau perangkat lain? Bisa, tapi kita nggak bisa mengkonfigurasi maupun mendapatkan data lebih dari perangkat lain. Yang dimaksud untuk bisa memantau perangkat lain itu seperti apa? Oke, jadi jaringan utamanya itu menggunakan Moxa, perangkat Moxa, kita bisa bilang. Kemudian dari perangkat Moxa terhubung dengan switch line, Cisco, HP, dan lain-lain. Kita bisa lihat, oh ternyata ada perangkat Cisco di sana. Kita bisa tahu kalau misal ada jaringan yang putus dari perangkat Moxa ke perangkat yang lain, oh ternyata jaringan dari switch Moxa A ke Cisco A itu ada yang putus. Jadi kita bisa melakukan troubleshooting lebih mudah dan lebih cepat. Maka dari itu kita sangat-sangat mengedepankan menggunakan MXU dalam jaringan yang ada perangkat Moxa-nya untuk memudahkan manajemen, troubleshooting, dan juga untuk recording apa yang terjadi di sebuah perangkat di sebuah jaringan industri seperti itu. Nah, MXU ini nanti datang gratis untuk 20 perangkat pertama, tapi nanti sesuai dengan jumlah perangkat yang akan terhubung nanti akan semakin bisa naik seperti itu. MXU ini juga punya kelebihan yang berbeda dengan yang lain, yaitu dia bisa hadir di apps. Jadi kita punya MXU to go apps, jadi ini bisa dilakukan pakai HP. Ini sangat-sangat berguna banget untuk mereka engineer yang sering roaming, sering pergi kemana-mana. Kalau misal lagi handle sebuah project untuk sebuah tempat, tapi dia harus pergi tempat lain, kalau ada masalah kita bisa lihat. Kita bisa langsung, oh ternyata ada masalah di sini. Apa yang harus saya lakukan? Kita bisa langsung komunikasikan tanpa harus menunggu ada komplain dari user seperti itu. Maka dari itu ini sangat-sangat salah satu selling point dari kami untuk para user maupun para SI seperti itu. Kemudian kita juga ada kita bisa bilang IoT gateway-nya ini kita juga bisa berkomunikasi dengan 3 platform utama. Jadi AWS, Amazon Web Service, Azure itu berbasis Windows, kemudian sama Alibaba Cloud. Nah, di sini kita menggunakan protokol MQTT yang sudah biasa dipakai untuk komunikasi secara cloud, tapi platform yang tadi saya sebutkan itu sudah bekerja sama dengan Moxa untuk memaksimalkan komunikasi mereka dengan perangkat-perangkat yang menggunakan perangkat Moxa seperti itu. Jadi yang dilakukan Moxa adalah mengkonversi komunikasi itu dengan agar bisa sesuai protokol yang digunakan, protokol komunikasi yang digunakan oleh cloud-cloud tersebut. Jadi ini sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang untuk digunakan dan juga diintegrasikan baik ke mesh atau SCADA-nya yang seperti bisa dilihat di sebelah kiri maupun ke data acquisition maupun cloud integration-nya. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kalau misal dari SI ada yang mau berjalan bersama develop sistem berbasis cloud maupun dari user ada keinginan untuk meningkatkan produktivitas menggunakan cloud-based system, dari Moxa kita sudah bisa provide untuk gateway-nya. Tenang aja, nggak perlu takut. AWS, Azure, dan Alibaba ini salah satu pemain besar untuk industrial cloud seperti itu. Kemudian untuk dari security-nya, kita juga punya NMS sendiri untuk security-nya. Kita bisa lihat bagaimana sebuah jaringan itu berkomunikasi maupun behavior-nya kita bisa lihat. Dari asset management, kemudian dari policy audit, ini policy yang dimaksud adalah protokol ini yang boleh diperbolehkan masuk, atau nanti kalau misal ada hal aneh pada protokol tersebut, kita bisa cek. Kemudian kita bisa logging dan lain-lain. Ini sebenarnya standar untuk di data center maupun di telco, tapi ini sangat berbeda untuk di industrial networking karena ini sangat-sangat robust banget untuk mereka, karena ya biasanya tuh
serial device connectivity itu nggak ada untuk firewall-nya. Maka dari itu industri security ini sangat-sangat penting bagi nanti industrial 4.0. Nah, Moxa ini seperti yang saya bilang tadi sudah bergabung dengan beberapa atau bekerja sama dengan beberapa partner dari Microsoft Azure, AWS, Alibaba Cloud, dengan Intel untuk solusinya IoT, KPMG, Trend Micro, dan juga untuk beberapa protokol atau beberapa asosiasi untuk melakukan standarisasi dan protokol. Kita sudah dengan ISC atau International Electrical Consortium, kemudian International Internet Consortium, Modbus, OPC, Ethercat, Linux, dan OPA. Untuk Linux sendiri, kita sudah bisa mengamankan support untuk perangkat-perangkat berbasis Linux sampai dengan 10 tahun. Seperti itu. Free upgrade, free troubleshooting. Seperti itu. Nah, oke, ini produk yang kita bisa provide itu sebenarnya banyak banget. Tapi ini saya ambil beberapa aja biar nanti Bapak Ibu lebih tertarik lagi bisa kontak saya maupun nanti PM maupun langsung kontak ke sales-sales kita. Itu kita ada beberapa industrial switch dan router, PoE, non PoE itu kita ada beberapa tipe EDS, EDR dan SDS. Jadi ada yang Ethernet DIN-Rail switch, ada Ethernet DIN-Rail router dan juga Smart DIN-Rail switch. Kemudian kita juga sebenarnya ada untuk switch di kereta api menggunakan port M12, itu biasanya memang segmented market, nggak semua orang pakai, tapi nanti kalau memang ada yang tertarik, kita bisa bantu untuk jelaskan. Kemudian kita ada industrial wireless, AWK, ada yang outdoor, ada yang indoor, dengan maksimal reach sekitar 300 meter dari antena, itu untuk yang omni. Kemudian kita juga ada industrial media converter, kita ada yang dari fiber to UTP maupun dari serial to fiber, UTP to serial, itu semua ada. Kemudian untuk industrial secure terminal server ini untuk mengakumulasi perangkat-perangkat yang masih menggunakan Modbus maupun RS, protokol RS, baik itu 242, 458 atau sampai ke saya lupa yang terakhir. Kemudian untuk protokol GG-nya semisal nih punya perangkat yang pakai protokol Profibus maupun mau pakai Modbus tapi mau dikonversikan ke Ethernet IP, kita bisa bantu dengan industrial protokol gateway atau mGate. Kemudian kita ada industrial serial converter yang seperti saya bilang tadi bisa dikonversikan langsung ke fiber. Jadi tenang aja kalau punya perangkat yang jauh kita bisa pakai fiber. Nah, kemudian industrial panel komputer dan display ini biasanya dipakai untuk diinstal di mesin-mesin maupun di production line control. Ini touchscreen, udah rugged, dan kita juga bisa provide yang sudah built-in dengan komputernya. Biasanya kita pakai NPC maupun NPC. Dan yang nggak lupa, kita ada industrial controller dan I/O untuk perangkat-perangkat yang berbasis I/O. Seperti itu. Jadi ini end-to-end solution untuk nanti Bapak Ibu membuat sebuah sistem dari edge-nya, distribution sampai nanti ke core-nya, dan juga untuk integrasi ke cloud-nya. Seperti itu. Nah, saya berikan sedikit aja sih mungkin beberapa study case. Jadi ini salah satu study case di USA, kita udah pasang. Jadi beberapa kebutuhannya adalah dia harus bisa pakai Ethernet IP dan PLC. Jadi ini automated, sudah pakai drone. Jadi ini untuk penerimaan barang warehouse. Biasanya kan kalau udah pakai drone itu lebih cepat karena dia langsung otomatis align, nggak harus nungguin dan lain-lain. Komunikasi mereka sudah semua pakai sistem. Dia harus tantangannya itu butuh satu Ethernet IP, harus bisa komunikasi dengan SCADA sistem secara langsung, dan juga maunya harus bisa di manage karena unmanaged itu kadang masih mengalami namanya broadcast drop. Nah, kenapa kok pakai Moxa in the end? Karena Moxa punya beberapa kelebihan. Satu, seperti yang dibilang tadi, ada managed switch yang nggak ribet, semua pakai UI. Kemudian support Ethernet IP, kemudian IGMP, snooping, itu udah basic di switch ya. Jadi ini kita switchnya IT dan OT-nya sudah kecampur untuk support kedua hal. Kemudian juga bisa langsung komunikasi dengan SCADA dan HMI-nya. HMI-nya ini adalah human machine interface, jadi kayak
aplikasi untuk melakukan input maupun melakukan pemeriksaan terhadap mesin-mesin. Dan juga desainnya Moxa itu kecil, jadi bisa dimasukkan ke kabinet kemana aja. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini drone-nya pakai AWK, kemudian di sini ada untuk akses point utamanya, kita juga pakai AWK, switch-nya pakai EDS, di sini ada smart switch untuk koneksi I/O dan PLC-nya seperti itu. Jadi terang aja untuk kalau misal ada mau seperti ini, kita bisa bantu untuk designing dan implementasinya seperti itu. Kemudian untuk yang kita ada juga untuk yang automation di smart warehouse. Jadi ini biasanya digunakan kalau nggak di AWS, di Alibaba. Mungkin kalau di Indonesia biasa dipakai di Tokopedia maupun e-commerce yang punya gudang yang gede. Jadi ini untuk untuk mengkoneksikan drone warehouse kepada kontrol sistemnya. Jadi untuk pindahin dari rak A ke rak B, dan ambil barang di rak A, di rak B. Nah, kenapa sih kok harus Moxa sih? Turbo roaming-nya itu support 150 millisecond roaming time. Jadi dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu nggak lebih dari 1 menit. Jadi dia langsung bisa pindah tanpa ada putus jaringan. Kemudian parameter untuk roamingnya kita bisa sesuaikan dari sini ke sini dan lain-lain. Dan juga kita untuk perangkat AWK-nya sudah dilengkapi, ada beberapa seri yang sudah dilengkapi dengan surge arrestor, kemudian juga sudah dilindungi dari EMI seperti itu. Nah, untuk di perminyakan sendiri kita bisa pasang untuk di kabin. Jadi di sini bisa dilihat di sini driller kabinnya pakai layar, kemudian harus bisa lihat kamera yang ada di bawah untuk melakukan drilling. Nah, di sini kita bisa lihat pakai Suntu. Jadi Suntu ini salah satu zona untuk di oil gas dan mining, zona khusus di mana perangkat-perangkat tersebut itu harus memenuhi standar agar tidak terjadi kecelakaan kerja, untuk mencegah ada percikan listrik maupun percikan api yang muncul dari perangkat-perangkat elektronik. Nah, di sini ada Suntu, kemudian kita ada Industrial Ethernet Switch dan Industrial Ethernet Gateway. Di sini ini untuk agregasi atau untuk koneksi perangkat-perangkat yang I/O maupun serial. Di sini untuk yang berbasis UTP, dan ini untuk melakukan input maupun untuk menampilkan berbagai menu pengaturan mesin-mesin yang ada di sekitar drillersnya ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada untuk aplikasi secara penuh di perminyakan, baik itu dari offshore maupun di onshore, kita bisa lakukan penyediaan untuk perangkat-perangkat. Jadi di sini kita bisa lihat untuk tank level sensornya kita bisa pakai IO Logic, kemudian kita ada M-Gate untuk koneksi dengan serial, dan juga kita bisa melakukan koneksi melalui wireless dari onshore nih, nggak terlalu jauh dari pelabuhan, kita bisa melakukan koneksi menggunakan AWK. Jadi kita bisa nge-bridging untuk Wi-Fi-nya. Dan juga untuk di kapal sendiri kita bisa provide untuk misalnya untuk ketika docking kita bisa langsung tahu, oh ternyata si kapal ini mengangkut berapa ratus liter kubik untuk dari si platform ini, kemudian pindah ke platform B ngambil berapa lagi, dan hal seperti itu sangat menguntungkan banget bagi mereka operator-operator offshore drilling ini, karena dia bisa tahu tracking, oh ternyata kapal ini ngambil sini, dan dia bisa tahu, dan in the end mereka bisa melakukan planning, oh ternyata saya harus ngambil lebih banyak dari sini maupun seterusnya seperti itu. Kelebihan Moxa seperti yang saya bilang tadi, dia bisa komunikasi dengan berbagai produk, jadi sudah bisa berkomunikasi dengan berbagai protokol, baik itu I/O, serial maupun dengan UTP dan fiber. Dia sudah user friendly dan juga sudah sertifikat untuk networking, computing, automation solution di zona 2. Jadi nanti mungkin kalau lebih ada mungkin webinar selanjutnya kita akan lebih masuk ke oil gas dan mining untuk bahas apa sih zona 2, apa sih ATEX itu dan lain-lain seperti itu. Nah, ini salah satu juga untuk pengaplikasian Moxa MX View. Jadi banyak banget perangkatnya, jadi harus bisa mengkonfigurasi maupun memonitor dari jarak jauh, dan juga harus seamless
untuk interkoneksinya. Kenapa kok Moxa? Moxa itu gampang dikonfigurasi, monitoring dan diagnosisnya juga jelas. Kemudian bisa memonitor sampai 20.000 nodes dalam secara total yang bisa dibagi kalau 10 site itu ya satu site 2.000 nodes atau 2.000 perangkat seperti itu. Ini bisa diinstal baik di PC maupun di server seperti itu. Terus kita juga ada untuk I/O-nya, kita juga ada untuk controllernya, kita juga ada edge komputernya untuk mendekatkan sih lebih tepatnya ini untuk membantu perangkat-perangkat yang butuh computing power agar nggak terlalu terbebani. Jadi ini bisa menggunakan koneksi UTP untuk melakukan komputasi ke mesin-mesin CNC. Jadi biasanya tuh kalau dari mesin CNC sendiri dari control room dia ngirim nih desainnya. Oke, saya kirim ke si edge komputernya ini. Dari edge komputer ini akan dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan dari si perangkat tersebut. Kalau di sini kita untuk mengatur dry pump, heating jacket untuk di semiconductor mesin lah ibaratnya untuk melakukan produksi, untuk pengaturan dry pumpnya, untuk melakukan heating jacketnya, di mana hal-hal tersebut itu diperlukan computing power yang cukup lumayan presisi seperti itu. Dan ini untuk contoh kalau kita mau melakukan integrasi yang aman. Jadi di sini kita bisa lihat saat dari jaringan 1 ke jaringan 2, misal ada serangan itu kita tidak mengalami global attack atau enggak semua itu langsung kena. Jadi ya kalau cuma terkena serangan di sini ya cuma di sini aja. Tapi kalau misal tidak ada perlindungan dari perangkat Moxa, bakal seluruh jaringan akan kena seperti itu. Maka dari itu Moxa hadir untuk memberikan security-nya seperti itu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ribet. Walaupun kita udah ada firewall di sini, tapi perangkat-perangkat di sini tuh biasanya nggak bisa diperiksa protokolnya dari si firewall sendiri. Dan itu kalau mau ngatur juga butuh waktu dan nggak gampang seperti itu. Sekian dari saya, kita akan masuk ke sesi QA. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dari sebelumnya bisa diketik maupun bisa melakukan open mic langsung bertanya kepada saya maupun nanti dibantu dari moderator Ibu Bisa seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti. Oh iya. Oke, nanti habis ini akan ada polling. Coba ya full. Sebentar, kita ada gangguan teknis. Dilanjut dulu untuk untuk sesi QA-nya sembari kita ngecek pollingnya. Oke. Ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu? Mungkin bisa langsung di open mic aja, atau yang mau langsung tanya. Ada yang mau? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk lingkungan yang butuh solusi fanless, apakah dari Moxa ada solusinya? Untuk Pak Parlim, semua sys Moxa sudah fanless. Jadi nggak perlu khawatir, kecuali yang Rakmon ya. Kita sudah fanless ya. Seperti itu Pak Parlim. Mungkin kalau ada yang lain. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan, ataukah tadi kurang jelas atau gimana? Ya Pak, nanti Pak Benyamin nanti kita akan share untuk
untuk file presentasinya. Untuk fitur dan protokol apa saja yang bisa di-cover dari Moxa Security Management? Kalau dari Moxa sendiri sih standarnya itu ya kita ada untuk VPN-nya, kita ada encryption dan untuk enkapsulasi dan juga IPsec juga ada. Jadi kita bisa provide untuk VPN security, IPsec dan standar lah untuk firewall sendiri. Seperti itu Pak Eri ya, sorry. Pak Eri. Seperti itu. Gue belum login. Bentar. Gak bisa. Oke. IP MAC address conflict detection apakah ada terkait firewall? Untuk IP MAC dan address nanti coba saya konfirmasikan kembali ya Pak. Ini untuk mungkin ini udah standar sih, cuman saya perlu konfirmasikan. Seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin langsung open mic aja nggak apa-apa Pak, Bapak Ibu. Boleh siapa sih? Kalau untuk IP MAC dan untuk address config itu biasanya nanti akan muncul di event lognya sih Pak kalau dari MXU sendiri, dan juga kalau NMS-nya untuk di firewall sendiri pasti akan muncul, dan kalau detection itu bisa disetting akan ada alertnya sih seperti itu. Sudah jelas Pak Eri? Bapak. Mau tanya lagi terkait itu, mungkin nanti kalau memang ada yang tertarik, mungkin kita bisa langsung untuk private-nya untuk presentasi secara one-to-one sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin ini karena sedang ada gangguan, mohon ditunggu karena kita mau ada polling untuk feedback.
Oke, dari Pak William, apakah Moxa ini punya ketahanan fisik yang lebih bagus dari brand lain? Kita sudah pernah, kalau dibanding ketahanan ya Pak, kita adalah salah satu yang paling kuat. Di Amerika kemarin itu sempat dites Pak, jadi perangkat Moxa EDS 308 itu ditembak pakai shotgun dari jarak 1,5 meter. Sudah hampir banyak banget bodinya yang rusak, jadi sudah hampir bisa dibilang kalau perangkat IT itu udah bisa dibilang rusak, nggak bisa di repair. Sedangkan perangkat Moxa sendiri masih bisa bertahan Pak dari jarak tembakan shotgun 2 meter. Kita juga sudah melakukan uji getaran, uji tes power charge, sampai nanti kepada uji panasnya juga sudah dilakukan sendiri Pak, seperti itu. Jadi kalau dibilang ketahanannya, semua Pak, saya bilang Moxa adalah yang paling tahan, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, tadi ada sempat gangguan teknis. Jadi mungkin Oke, jadi untuk para hadirin saya ucapkan terima kasih. Kami dari segenap tim Koneksindo mengucapkan mohon maaf kalau ada salah kata maupun salah sikap. Jadi hari ini acaranya sudah selesai, tapi saya ada pengumuman. Jadi mungkin untuk partner-partner maupun untuk user yang tertarik webinar, kita ada webinar lagi tanggal 27. Jadi kita ada webinar tanggal 27. Bu Michelle, tolong di-share, bisa. Jadi kita ada webinar untuk Axis. Jadi membahas teknologi kamera terbaru, CCTV terbaru untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dilihat di layar share screen. Bapak Kakas, untuk Proxa bisa tahan di suhu maksimal berapa derajat? 75 derajat bisa tahan. Kalau batas bawahnya minus 40, seperti itu, minus 40 derajat. Nah, jadi tanggal 27 ada lagi webinar dari Koneksindo. Nanti presenternya dari salah satu prinsipal Axis, dan juga ada door prize-nya sepeda. Jadi ini sepeda untuk ini door prize-nya untuk sepeda. Jadi Bapak Ibu yang tertarik silahkan aja langsung klik linknya, nanti akan di-share di chat. Kalau mau langsung daftar silahkan daftar. Ini ada door prize-nya seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan kontak ke kami. Cik, bisa di-share untuk nomor kontaknya. Jadi kalau dari saya bakal share untuk nomor WA sih. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ke marketing.koneksindo.co.id, maupun kalau mau langsung tanya teknis bisa japri ke saya dengan nomor WA yang saya akan share di kolom chat. Nah, sekian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini ilmunya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kita bisa dapat bekerja sama, melakukan implementasi maupun melakukan designing bersama-sama. Terima kasih, selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.